Mengawali Kompas Siang kali ini, saudara, dugaan suap kasus Ronald Tanur terus bergulir. Seorang mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung ditangkap karena diduga terlibat suap kasus Ronald Tanur di tingkat kasasi. Sebelumnya, dalam kasus ini 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga telah ditangkap. Kejaksaan Agung menetapkan mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung Sarof Richard sebagai tersangka. Sarof diduga menerima suap dari Lisa Rahmat, kuasa hukum Ronald Tanur, dalam penanganan kasus pembunuhan Dini Sera di tingkat kasasi. Suap ini sebagai upaya tetap menetapkan Ronald Tanur tidak bersalah pada tingkat kasasi. Kuasa hukum Ronald Tanur menyampaikan ke Sarof akan menyiapkan dana sebesar 5 miliar rupiah untuk Hakim Agung serta fee 1 miliar rupiah bagi Sarof. Di rumah Sarof, penyidik menemukan uang tunai dalam beberapa pecahan mata uang dan emas seberat 51 kg yang nilainya mencapai 996 miliar rupiah atau hampir 1 triliun rupiah. Di mana awalnya LR meminta ZN agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Sarof Richard memulai karir di Mahkamah Agung sebagai staf biasa sejak tahun 1989. Sarof pernah memegang sejumlah jabatan penting di Mahkamah Agung, seperti Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Sarof kemudian pensiun pada tahun 2022. Di luar Mahkamah Agung, Sarof juga pernah jadi pengurus PSSI dan jadi produser film Sang Pengadil. Kasus ini bermula saat Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera, dibebaskan dari segala dakwaan oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukuman 5 tahun penjara bagi Ronald Tanur. Atas nama terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Irwar Tanur, pada tanggal 22 Oktober 2024, 1 hari sebelum Kejaksaan Agung melakukan proses hukum terhadap 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Eksekusi segera dilakukan usai Kejari Surabaya menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Meski demikian, Kejaksaan mengaku sudah berupaya mencari dan melayangkan surat pemanggilan untuk Ronald Tanur. Kejaksaan menyatakan telah berupaya mencari Ronald Tanur dan telah melayangkan surat pemanggilan sebagai saksi. Untuk Ronald Tanur dalam perkara ini akan kami panggil sebagai saksi. Sebagai tambahan, tadi malam kita lakukan penggeledahan di rumah orang tua Ronald Tanur. Saat itu kebetulan Ronald Tanur tidak ada di tempat, namun demikian kami panggil, kami cari untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Jadi Ronald Tanur belum sebagai tersangka. Namun demikian nanti apabila alat bukti cukup yang mengarah pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Ronald Tanur dalam perkara suap ini, kami akan tetap lakukan penetapan sebagai tersangka. Sebelumnya, Kejaksaan menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Penangkapan ini terkait vonis bebas Ronald Tanur, anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya hingga tewas. Kejagung juga menangkap Lisa Rahmat, kuasa hukum Ronald Tanur yang diduga menyuap 3 hakim tersebut. Dalam penangkapan itu, Kejagung menyita uang dan dokumen yang diduga terkait suap senilai 20 miliar rupiah. Terkait penangkapan 3 hakim ini yang diduga terlibat suap, keluarga korban Dini Sera Afriati lega. Ya rasanya gimana, lega lah hati ini. Yang dulunya itu kecewa, sakit hati.
setelahnya mendengar dulu pertama kali itu katanya divonis bebas, tapi sekarang ini udah lega lah. Mendapatkan kabar malam tadi, katanya hakim itu dipecat tiga-tiganya, ditangkap lah. Sekarang udah ada di rutan katanya, dan satu pengacara wanita katanya gitu. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengembangkan perkara vonis bebas Ronald Tanur. Dan bukan tidak mungkin akan ada tersangka baru. Tim Liputan Kompas TV.